Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Aput? Alhamdulillah, luar biasa Bu Iza hari ini. Oke, gimana tadi hari ini kegiatannya, sibuk nggak? Kebetulan hari ini kondisinya ya sibuk, dibilang sibuk ya nggak sibuk-sibuk kali juga, tapi lumayan lah. Oke, lumayan lah ya untuk hari ini ya. Oke, Bu Aput, kira-kira nih apa nih pembahasan yang mau kita bahas pada kesempatan coaching kali ini? Saya ingin membahas tentang project fashion show nih Bu Iza di pelajaran saya. Hmm, oke. Di, mm, Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut kira-kira apa sih masalahnya atau apa namanya kendalanya gitu? Jadi sebenarnya kan pelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada materi untuk fashion show, tidak ada materi untuk baju gitu kan. Jadi kemarin setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak meminta untuk bagaimana mereka dalam menyelesaikan tugas teks editorial, mereka ingin membuat sebuah event, yaitu fashion show, yang dimana mereka itu membuat kostum besar yang nantinya akan dipamerkan di depan umum. Nah, kemudian mereka juga ingin membuat video gitu, terus melaporkan dalam bentuk buletin seperti itu. Cuman yang jadi kendala sekarang adalah membuat kostum ini Bu Iza. Mungkin kalau untuk menata kostum untuk video tadi, untuk buletin mungkin itu tidak ada kendala yang terlalu berat. Cuman kendala sekarang di proses pembuatan kostumnya itu. Gitu. Oke, oke. Kira-kira Bu Aput nih saya mau tanya, mau tahu gitu ya, apa sih hasil atau gambaran yang Ibu harapkan dari proyek anak-anak tadi ya untuk membuat proyek fashion show gitu? Apa sih hasil gambaran umum yang Ibu harapkan dari proyek anak-anak gitu? Dari proyek ini, dengan melakukan proyek ini, saya menginginkan anak-anak saya itu tahu bagaimana cara bekerja sama tentunya, itu seperti tim, bagaimana sosialnya, bagaimana apa tim reward ya, teamwork Iya. ya, lebih ke sana ya, bagaimana mereka membagi tugas, bagaimana mereka bertanggung jawab untuk tugas yang mereka pilih itu. Jadi kayak mereka juga mampu menulis nih. Saya juga karena di dalam bahasa Indonesia itu menulis dalam bentuk buletin, terus juga mereka mampu berbicara, bagaimana cara berkomunikasi. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi dengan adanya komunikasi dan menulis tadi yang lebih kuat di situ, mereka membuat event. Nah, event ini itulah yang menjadi mereka itu diminta untuk membuat fashion show gitu. Oke, luar biasa ya Bu, keren sekali pasti anak-anaknya gitu kan dengan bukan di mapel keterampilan, tapi anak-anak membuat proyek yang luar biasa gitu ya. Jadi salah satunya membuat fashion show gitu ya. Iya. Keren sih Bu. Oke, untuk saat ini gitu, ada nggak menurut Ibu ada hambatan apa ya kira-kira yang dialami anak-anak dalam proses membuat proyeknya gitu? Ada nggak hambatan apa ketika membuat proyek produk fashion show itu? Sejauh ini sih semuanya sedang dalam proses ya Bu Iza, semuanya sedang dalam proses, pembuatan bajunya sedang dalam proses, mereka juga sedang membuat ketika proses pembuatan baju itu mereka juga udah mulai mengambil potongan-potongan video gitu kan. Cuman yang bagi saya ini mungkin yang agak sedikit terkendala atau yang jadi masalah waktu penyelesaian kostum ini, karena kan mereka ya bukan desainer ya, mereka bukan desainer, sehingga mereka harus bisa menyelesaikan baju sesuai dengan harapan mereka. Nah, di sini mereka tidak mau. Saya berpikir awalnya mereka meminta membuat fashion show ini, mereka akan menggunakan baju yang sudah jadi, kemudian dimodifikasi, apa diberi sayap atau apa dan sebagainya. Ternyata setelah saya konsultasi dan saya melihat proses anak-anak, mereka melakukan ini dengan membuat baju dari awal. Jadi memang mereka menggunting, membuat pola, menggunting. Nah, ini mungkin yang menjadi hambatan bagi saya juga karena saya memang saya tahu bagaimana menjahit, tapi itu bukan fashion saya. Nah, itu yang menjadi saya juga
jadi, "Oh, ini udah benar atau belum?" Saya juga tidak bisa memberikan itu kepada anak-anak. Karena kalau misalnya tadi dari baju yang udah jadi, ketika mereka mendesain atau membentuk, ya mungkin saya bisa memberikan masukan atau ide. Tapi kalau dari awal potongan baju itu, saya juga di situ membuat saya jadi kayak, "Wah, ini sepertinya saya membutuhkan, bantuan nih," gitu. Oke, jadi sejauh ini sudah sejauh mana Bu proyek anak-anak kerjakan gitu? Atau hasilnya sudah sejauh apa gitu? Untuk hasilnya kemarin terakhir saya ketemu sama mereka, itu mereka baru sampai ke proses, pemotongan kain. Jadi Mhm. setelah pemotongan kain itu baru akan dijahit gitu. Jadi baru sampai tahap, pemotongan, baju yang seharusnya hari ini itu sudah, dijahit gitu. Berarti anak menjahit sendiri ya di kelas gitu ya? Iya, menjahit sendiri gitu. Dengan fasilitas yang apa namanya, disediakan gitu. Iya, untuk fasilitas kebetulan, sekolah 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 kami itu, ada Mhm. mesin jahit juga. Jadi saya sudah, komunikasi juga dengan guru PKW, bahwa ada mesin jahit dan ternyata ada juga patung untuk dipasangkan baju itu. Jadi mungkin itu sangat terbantu untuk mereka gitu. Oke, baik. Tadi kan, Bapak juga menyampaikan ya ada hambatan gitu kan, hambatan, untuk membuat baju anak-anak. Kira-kira, sejauh ini gitu Bapak ya, apa sih, bagaimana sih Ibu mengatasi masalah nih yang Ibu khawatirkan, tadi anak-anak tidak cukup waktu dalam, membuat proyeknya gitu. Kira-kira apa nih, apa namanya, cara Ibu mengatasi gitu, masalah yang Ibu khawatirkan tadi? Iya, saya, sebelumnya saya konsultasi ke guru PKW-nya yang lebih paham, yang lebih mengerti bagaimana tentang, fashion, tentang desainer. Jadi saya akan menanyakan kepada guru PKW tersebut bagaimana sebenarnya proses ini itu bakalan selesainya gimana gitu, Mhm. supaya cepat itu bagaimana, karena memang, kendalanya itu memang di kostumnya. Kalau di proses pembuatan video itu kan kalau kostumnya nggak selesai, maka mereka juga nggak bisa kerja. Terus kalau misalnya, proses, buletin juga mereka kan hasil foto dari proses pengerjaan baju sampai akhirnya bajunya itu selesai. Jadi memang poin utama itu di pengerjaan baju itu. Jadi saya mencoba untuk mengkomunikasikan ini dengan guru PKW yang lebih paham dengan hal tersebut. Jadi walaupun pelajaran bahasa Indonesia tetap ada kolaborasinya gitu. Oh, tetap ada kolaborasi ya Bu ya dengan guru mapel PKWU gitu ya? Iya. Oke, berarti, masukan dari guru ke PKWU seperti apa Bu untuk proyek anak-anaknya? Kalau misalnya dari masukan guru PKW itu, beliau menyarankan untuk, mereka itu harus mengerjakan setiap hari agar cepat selesai. Karena untuk buat kostum gaun, ya kebetulan mereka mintanya ini, gaun, princess gitu. Jadi katanya kalau misalnya buat gaun princess itu bakalan butuh waktu selama 1 bulan. Jadi makanya mereka itu harus berproses setiap hari dan walaupun pelajaran bahasa Indonesia itu hanya masuk seminggu 2 kali karena masih kurikulum, K13 untuk kelas 3. Jadi jadi mereka tuh nggak hanya kerja di jam, pelajaran bahasa Indonesia aja, tapi mereka juga kerja di luar jam pelajaran bahasa Indonesia, dikerjakan setiap hari supaya, itunya selesai gitu. Berarti tetap di jam sekolah gitu atau tidak mengganggu dengan jam lain Bu? Gitu. Saya sih menyarankan kepada anak-anak untuk tidak memakai, pelajaran guru lain, karena itu juga akan terganggu pembelajaran yang lainnya. Jadi, saya meminta anak-anak itu untuk mengerjakan hal tersebut di jam istirahat atau di jam pulang sekolah. Oke ya. Oke, ini berarti proyeknya dikerjakan di luar itu Bu ya. Semoga, bisa terrealisasikan gitu kan, anak bisa buat Iya. proyeknya di itu. Kira-kira nih, bagaimana Ibu memastikan bahwa anak-anak bisa mengerjakan proyeknya itu di luar jam mapel bahasa Indonesia atau ketika pulang sekolah gitu? Apa yang Eee, saya berkomunikasi dengan mereka, saya menanyakan di grup kelas, mhm. sudah sejauh mana prosesnya, apakah hari ini, melakukan pekerjaannya atau di gimana dan sebagainya. Jadi saya mengontrol melalui, WA, karena kan saya juga, nggak bisa selalu mendampingi mereka. Mhm. Jadi ada jadi kalau misalnya saya tidak bisa mengunjungi mereka, maka saya akan, berkomunikasi melalui WA gitu. Oke, mantap sekali Bu ya. Oke tadi sudah, apa namanya, sudah ada solusinya lah kira-kira Bu ya. Oke Iya. oke, siapa kira-kira Bu yang akan, memastikan bahwa, proyeknya itu bisa, selesai dengan tepat waktu gitu untuk, di fashion show kan, kapan Bu tadi di fashion show-nya kapan?
Dari fashion show-nya rencana sih November sebelum ujian gitu. Oke, jadi siapa kira-kira yang memastikan bahwa proyeknya bisa siap sebelum fashion show gitu? Ya, salah satunya saya sebagai guru mapelnya ya Bu. Saya Hmm? sebagai guru mapel itu juga harus mengontrol bagaimana proses mereka sampai akhirnya harus selesai. Berarti memang saya itu lebih sering gitu ya. Kalau biasanya kan hanya seminggu 2 kali ketemu anak-anak, tapi karena proses ini, jadi saya harus lebih sering ketemu sama mereka, harus sering menanyakan hal tersebut supaya uh, bisa selesai gitu. Oke, mantap mantap. Kira-kira nih apa nih dukungan yang Ibu berikan untuk murid gitu dalam menyelesaikan proyeknya? Dukungan yang saya berikan itu, ya saya memfasilitasi dengan meminjamkan mesin jahit yang ada di sekolah untuk mereka bisa menjahit. Kemudian saya juga meminta mereka untuk menghubungi guru PKW karena ketika melalui saya ketika mereka bilang ke saya terus saya sampaikan ke guru PKW itu jadi agak tersusah ya komunikasinya. Jadi saya langsung bilang untuk langsung menghubungi guru PKW-nya, mintakan apa yang kalian perlukan gitu. Karena memang di PKW itu banyak hal yang bisa mendukung kerja fashion kalian gitu. Dan ternyata mereka kemarin sudah menghubungi untuk meminta patung. Nah, karena memang Bikin untuk ya manekin ya. Ya ya? manekin itu untuk supaya kostumnya itu bisa ditata dengan rapi dan baik gitu. Oke, mantap luar biasa ya Bu ya. Jadi bajunya nih mudah-mudahan siap tepat waktu dengan sebenarnya ini luar biasa juga nih karena apa namanya di pelajaran bahasa gitu kan anak-anak mau untuk mengerjakan proyek ini juga luar biasa nih untuk ngapelnya gitu ya. Oke, Iya. kira-kira nih apa yang Ibu upload apa namanya untuk kemajuan proyeknya gitu. Jadi proyeknya itu tidak hanya sebatas untuk fashion show. Ada nggak ide Bu Aput untuk memajukan si proyek apa namanya proyek baju fantasi gitu ya, baju Iya, fantasi untuk baju fashion fantasi. apa nih kira-kira ide Ibu ke depan untuk bisa membuat anak-anak berminat nih di baju fashionnya gitu? Ya kalau saya melihat ternyata memang anak-anak kita itu saya menemukan kemarin juga bahwa ternyata memang ada salah satu yang memang jago menjahit. Jadi saya Mm-mm. seperti memberikan motivasi kepada dia bahwa jangan berhenti di sini. Jadi terima aja orderan untuk jahit ya minimal baju-baju biasa-biasa aja untuk bisa supaya ya berpenghasilan gitu kan. Nah selain itu saya juga mengajak mereka untuk ini kan baju fashion nih, baju besar, baju yang setiap tahunnya itu akan dipakai karena setiap tahun itu kita punya momen di mana 17 Agustus dan sekolah kita itu selalu ikut gitu. Jadi dengan adanya momen ini saya mengajak mereka untuk ayo kalian buat yang bagus yang bisa dipakai untuk pawai 17 Agustus itu. Jadi tidak sia-sia. Jadi bukan hanya untuk sekedar tampil di sekolah, tapi juga bisa kita tampilkan di khalayak yang dinonton oleh masyarakat. Dan ini adalah hasil karya siswa loh gitu. Bukan kita sewa, bukan kita pesan dari luar, tapi ini adalah hasil karya siswa gitu. Itu sih Oke, harapan yang memang saya ingin, itu sih tujuan saya pengen kali kalau misalnya nanti ketika pawai 17 Agustus itu kita tuh nggak sewa dari luar, kita tuh memang pakai yang punya sekolah karya dan sendiri gitu ya. karya siswa gitu. Oke, luar biasa Bu Apu. Semoga kan mungkin nanti juga kita memotivasiin siswa gitu ya. Jadi setelah sekolah mereka juga bisa berentrepreneur untuk membuat baju fantasi gitu kan. Jadi Iya, tidak hanya terbatas di sekolah gitu. Jadi setelah ini mereka punya jiwa wirausaha untuk mengembangkan bakatnya gitu ya. iya benar Bu Iza. Oke, mantap luar biasa Bu Nanda untuk coaching hari ini gitu ya. Oke, kira-kira Bu Nanda apa nih yang bisa disimpulkan dari hasil sesi kita coaching hari ini? Setelah kita melakukan coaching hari ini, jadi saya bisa mengambil kesimpulan kalau ternyata meskipun di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mereka ingin membuat fashion show, jangan khawatir, jangan takut karena kita bisa dibantu oleh guru-guru yang lain. Jadi maksudnya ada kolaborasi di sini, tidak kerja sendiri karena kalau misalnya semua dilakukan sendiri itu kan kurang oke gitu ya. Jadi ketika kita berkolaborasi, kita saling sharing seperti ini. Saya meminta pendapat Bu Iza sebagai guru PKW, tadi Bu Iza menyarankan untuk mereka harus menjahit yang bagaimana. Jadi saya jadi lebih lega. Saya juga jadi senang ketika saya
mengizinkan anak-anak dan saya memfasilitasi itu gitu. Itu sih Iya, Bu iya. dari saya gitu. Oke, oke Bu Nanda. Iya udah ya. Oke, bagaimana perasaan hari ini Bu Nanda setelah melakukan coaching tadi permasalahan yang Bu Nanda khawatirkan gitu ya? Takut tadi ya bajunya tidak selesai untuk fashion Iya. show gitu ya? Apa nih perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya, setelah melakukan coaching ini ternyata memang, ada hal yang mungkin terlewat oleh saya karena saya memang bukan yang, fashion banget gitu. Saya memang bisa menjahit tapi saya tidak menekuni itu sehingga saya tidak tahu step by step-nya. Dengan ada coaching ini saya jadi tahu hal-hal yang atau langkah-langkah yang harus mereka lewati. Jadi akhirnya dengan coaching ini jadi tahu, jadi saya juga bisa sampaikan ke siswa, jadi saya lebih lega nih Bu Iza. Jadi dengan adanya ini saya juga lebih mudah menyampaikan ke anak-anak bahwa apa sih yang harus mereka lewati, bagaimana sih prosesnya, apa yang mereka ini. Karena saya udah tahu nih dari Bu Iza, saya udah dapat informasi dari Bu Iza dan udah ada masukan dari Bu Iza, jadi saya mendapatkan hal itu gitu. Oke Bu Nanda, sudah ya coaching kita hari ini ya. Sudah Iya, merasa lega ya Bu Nanda ya, alhamdulillah iya. ya. Oke, oke Bu Nanda, kalau gitu kita cukupkan saja sampai di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.